Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pandemi COVID-19 bukanlah halangan untuk kita untuk tetap beribadah. Ada banyak cara agar iman kita tidak kendor. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Hormati Tuhan dengan mengikuti ibadah dengan baik. Marilah kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita dan mendengarkan firman Tuhan dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan masih sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu.
Dia tak tinggalkanmu. Kami sembah Haleluya. terima kasih Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah dalam ibadah online daripada GPPS, BIBIS. Mari sebelum sama-sama kita beribadah, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh beribadah dalam ibadah online. Dan Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang beribadah dengan baik sesuai dengan firman-Mu berkata, roti makanan mereka diberkati oleh Tuhan, air minuman mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kesehatan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan beribadah dan kami akan mendengar firman-Mu. Berikan keteduhan dan berikan kami tanah yang subur untuk menerima bibit firman-Mu Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu Tuhan dalam pengurapan ilahi. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, pada hari-hari ini banyak terjadi beberapa orang konseling kepada saya dan beberapa jemaat yang berbicara dan berkomunikasi kepada tim gembala, dan saya menguatkan mereka dan saya memberikan arahan-arahan ataupun nasihat-nasihat yang supaya membuat setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya tetap kuat di hadapan Tuhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang strong. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita baca firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal 16 ayat 13 dan 14. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, kita melihat, dan saya ambil firman Tuhan ini dari ayat yang ke-13 dikatakan,
dan tetap kuat. Kuat dalam hal ini adalah strong. Kuat dalam hal ini adalah berbicara dalam terjemahan lama mengatakan gagah. Nah, be strong atau bahasa Yunaninya krat aio itu artinya to increase in strength. Artinya adalah untuk meningkatkan kekuatan atau to grow strong. Artinya adalah bertambah atau bertumbuh menjadi kuat. Nah, artinya begini, pertumbuhan menjadi kuat adalah sejalan atau seiring dengan hal-hal yang harus kita lakukan. Saya ulangi, bertumbuh untuk menjadi kuat itu adalah sejalan dan seiring dengan hal-hal yang harus kita lakukan. Contoh, orang binaragawan untuk mendapatkan tubuh yang six pack, maka harus ada latihan-latihan dilakukan. Nah, akhir-akhir ini kita melihat tentang pandemi COVID-19 ini khususnya di Indonesia dan lebih secara khusus di Surabaya yang makin bertambah-tambah. Nah, bagaimana menghadapinya? Pertama, menghadapinya harus ada hal-hal protokol-protokol kesehatan yang harus dilakukan. Baik itu social distancing, baik itu untuk memakai masker, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga bagaimana kita untuk menjadi strong ini. Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan ini dan berdoa agar Bapak Ibu Saudara sekalian yang melihat dalam video online ini, saudara betul-betul saudara kembali ke Bible, kembali ke Alkitab. Apa yang dikatakan oleh Alkitab ini supaya kita ini tetap kuat. Ya. Jadi saya akan mengeksposisi daripada firman Tuhan daripada 1 Korintus pasal 14 ayat 13. Maksud saya 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14 ini. Dan saya beri judul strong ini dengan pertanyaan ada bagaimana untuk tetap strong. Jadi dengan 4B, yaitu B yang pertama kita lihat 1 Korintus pasal 16 ayat 13 dikatakan berjaga-jagalah. Nah, berjaga-jagalah itu dalam terjemahan Alkitab sehari-hari dikatakan waspada. Dalam bahasa Inggrisnya adalah watch. Dalam bahasa Yunaninya adalah Gregorio. Artinya apa? Give strict attention. Jadi berjaga-jaga itu memperhatikan lebih seksama, lebih teliti, atau be cautious, atau lebih berhati-hati. Nah, kita melihat zaman dulu, zaman Israel, dalam satu kota itu ada benteng-benteng pertahanan. Dan di dalam benteng-benteng pertahanan itu ada penjaga. Lah, penjaga ini yang sering disebut adalah watchman. Tugasnya adalah untuk berjaga-jaga. Dan akan memberitahu kalau ada kejadian-kejadian di luar tembok. Misal musuh suatu saat akan menyerang. Maka sebagai seorang penjaga atau watchman ini, mereka akan meniupkan trompet. Mereka akan meniupkan tanda, yes, ataupun sangkakala bahwa ada bahaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat daripada khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman, itu tertulis dalam kitab Matius pasal 24-25, dalam kitab Injil Sinoptik dan juga kitab Markus pasal 13, dan kitab Lukas pasal 21. Yang isinya beberapa perikop, yaitu pertama bait Allah akan diruntuhkan. Yang kedua adalah permulaan penderitaan. Yang ketiga adalah siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Dan yang keempat adalah kedatangan anak manusia. Dan perumpamaan tentang pohon ara. Nah,
dalam perikopnya yang terakhir ini saya tertarik untuk menjelaskan tentang ini adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Dalam kitab Injil Sinoptik ini berbeda-beda memberi contoh bagaimana berjaga-jaga. Kalau dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44, berjaga-jaga itu seperti zaman Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh diberikan perintah untuk membangun Batra. Dan Nabi Muhammad melakukannya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang untuk dimasukkan, dipersilakan untuk masuk Batra dan mereka tidak mau. Dan hanya beberapa yang diselamatkan. Dalam kitab Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37 tentang nasihat supaya berjaga-jaga berbeda. Yaitu memberikan ilustrasi tentang tuan yang berpergian. Dan dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 34-36 itu berbeda lagi nasihat berjaga-jaga ini. Coba kita akan baca, saya tertarik untuk menyampaikan daripada berjaga-jaga ini dalam konteks firman Tuhan daripada kitab Lukas pasal 21 ayat 34-36. Mari kita akan membaca kitab Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36. Dikatakan demikian. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bapak Ibu saudara sekalian, coba perhatikan saudara, daripada firman Tuhan kitab Injil Lukas yang saudara kita baca tadi, saudara, dikatakan berjaga-jagalah. Bagaimana kita berjaga-jaga saudara? Senantiasa sambil berdoa. Nah, kita akan melihat daripada kitab Lukas ini, berjaga-jaga dari apa Bapak Ibu saudara sekalian? Yang pertama, berjaga-jaga daripada syarat oleh pesta pora. Ya. Yang kedua, berjaga-jaga daripada kemabukan. Yang ketiga, berjaga-jaga daripada kepentingan duniawi. Dan semuanya itu kondisi dunia yang ada ini. Dan firman Tuhan jelas mengatakan bagaimana cara kita untuk berjaga-jaga, yaitu senantiasa berdoa. Nah, apakah hasil dari berjaga-jaga? Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat 36 dikatakan kalau kita berjaga-jaga dengan senantiasa berdoa, Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah Tuhan akan meluputkan kita daripada semua kecelakaan. Dan yang ketiga, kita akan tahan berdiri sampai Yesus datang kedua kali. Nah, saya berdoa dengan firman Tuhan yang kita baca daripada poin pertama ini. Bagaimana untuk menjadi orang percaya yang strong. Ya. Bagaimana menjadi orang percaya yang kuat? Yang pertama adalah berjaga-jaga dengan senantiasa berdoa. Kita akan melihat poin yang kedua. Poin yang kedua kita baca kembali dalam kitab 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Nah, yang kedua, berdiri teguh itu apa? Stand fast. Artinya adalah to persevere. Artinya tekun atau gigih. Artinya persis, tetap melakukan atau terus menerus.
Bagaimana kita berdiri teguh? Bagaimana kita bisa terus-menerus berdiri dalam iman? Iman ini adalah faith. Iman ini adalah bahasa Yunaninya adalah pistis. Kalau kita melihat dalam short Bible dikatakan iman atau pistis itu adalah keyakinan bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu hidup, dan Dia adalah pencipta, the creator, dan Dia adalah penguasa segala sesuatu, penyedia dan menganugerahkan keselamatan kekal melalui Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, faith is about trusting God when you have an unanswered question. Iman adalah mempercayai Tuhan bahwa ketika Anda memiliki hal-hal yang tidak terjawab. Iman tidak selalu berarti memahami cara kerja Tuhan, tapi iman itu adalah percaya dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi persoalan begini saudara. Iman kita ini saudara kadang-kadang bisa up and down. Iman kita ini saudara kadang-kadang bisa naik dengan luar biasa. Dan kadang-kadang juga bisa turun saudara. Saudara, kita belajar saudara, apa yang membuat iman itu tetap berada pada posisinya saudara. Saudara, kita baca saudara dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 dikatakan saudara, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, ya, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Nah saudara, suratan Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius saudara, ini untuk memberikan saudara keterangan atau nasihat lagi kepada Timotius untuk mengingat saudara melalui kitab suci, melalui firman Tuhan saudara, itu memberikan hikmat dan menuntun saudara iman kita ini saudara kepada Yesus Kristus. Dan saudara, dalam kitab Roma mengatakan saudara, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang kedua saudara, untuk menjadi kuat saudara, saudara jangan mencari hal-hal yang lain di dunia saudara, kembali back to Bible. Kembali kepada Alkitab saudara, yaitu saudara untuk berdiri teguh dalam iman. Dengan apa saudara? Dengan membaca dan melakukan firman Tuhan. Nah, kita melihat hal yang ketiga. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa saudara, saudara perhatikan firman Tuhan baik-baik saudara, agar saudara yang di rumah betul-betul diberkati oleh firman Tuhan. Menghadapi situasi-situasi seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali kepada firman Tuhan. Kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan saudara, sekali lagi saya berdoa, dan saya pun juga sebagai tim gembala saudara, terus-menerus saudara mendekatkan hidup ini kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga saudara, kita lihat saudara kembali ke 1 Korintus pasal 16 ayat 13 saudara. Dikatakan berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, kita melihat saudara, firman Tuhan saudara dikatakan bersikap sebagai laki-laki saudara. Saudara, mengapa dalam ayat ini saudara menjadi kuat untuk memberi contoh ini saudara laki-laki saudara? Dan pertanyaannya saudara, apakah laki-laki saudara itu lebih kuat daripada perempuan? Padahal saudara, ada hal-hal tertentu saudara, perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Ketika saudara dalam suatu keluarga terjadi single parent saudara, biasanya seorang ibu, seorang mama itu saudara, itu akan mendidik anaknya dengan baik. Nah, perempuan diciptakan sebagai penolong dari laki-laki, itu tertulis dari Kejadian 2 ayat 18. Jadi saudara, pada prinsipnya saudara, firman Tuhan yang kita baca ini saudara, mengapa bersikap sebagai laki-laki saudara? Ayat ini saudara bukan berbicara tentang gender saudara, dan bukan juga berarti meremehkan saudara tentang kaum Hawa saudara. Tapi saudara, bersikap sebagai laki-laki ini saudara artinya saudara, kalau saudara baca dalam Alkitab modern dikatakan bertindaklah berani seperti pria. Kalau saudara dalam Alkitab sehari-hari saudara dikatakan bertindaklah dengan berani. Andrit somai saudara. Artinya saudara, be brave, menjadi orang yang berani saudara.
Jadi yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa saudara-saudara tetap diberikan keberanian daripada Tuhan menghadapi saudara hari-hari seperti ini. Saudara dituntun oleh Tuhan dan diberikan keberanian oleh Tuhan. Saudara, contoh saudara Daud ketika menghadapi binatang buas, saudara, singa atau beruang yang akan menerkam saudara daripada peliharanya saudara, yaitu beberapa kambing dan domba, saudara. Apa yang dikatakan Daud, saudara? Daud dalam firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34, saudara. Daud tidak lari, saudara. Tapi Daud berani, saudara, menghadapi bahaya yang akan menerkam domba-dombanya, saudara. Daniel, saudara, ketika menghadapi, saudara, orang-orang yang ingin berbuat jahat, Daniel diketahui, saudara, bahwa Daniel ini tidak ada salahnya, saudara. Tapi mereka hanya mencari kesalahan, dan kesalahan yang tidak dibuat oleh Daniel dan berupa kesalahan, yaitu berdoa, beribadah 3 kali sehari. Dan sekalipun menghadapi risiko seperti itu, saudara, pada zaman Raja Darius, Daniel tetap berdoa, beribadah 3 kali sehari. Luar biasa, saudara. Sehingga Daniel, saudara, dilepaskan daripada terkaman, saudara, para singa di kandang singa. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saudara, untuk menjadi kuat, strong saudara, melalui firman Tuhan yang kita baca ini saudara, adalah saudara bertindak dengan keberanian saudara. Jangan lari daripada kenyataan saudara, tapi hadapi kenyataan ini dengan keberanian daripada Tuhan, dengan Roh Kudus yang ada dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjut saudara poin yang keempat. Jadi saudara, kita sudah belajar saudara 3 poin saudara. Yaitu poin yang pertama saudara adalah berjaga-jaga, B yang pertama, dengan berdoa. Poin yang kedua saudara adalah saudara berdiri teguh dalam iman dengan suka membaca firman. Dan poin yang ketiga adalah saudara bersikap sebagai orang yang berani. Nah, yang keempat saudara, firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 14 dikatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, dalam bergereja saudara, banyak orang-orang percaya melayani, saudara, bisa mempunyai tujuan atau motivasi yang berbeda-beda saudara. Ada yang supaya saudara menjadi terkenal. Ya saudara, ada supaya saudara mencapai ambisi-ambisi tertentu. Ada saudara yang mengejar saudara materi atau kekayaan saudara. Dan saudara itu tertulis saudara dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 15-17 saudara. Saudara coba kita baca saudara kitab Filipi pasal 1 ayat 15-17. Dikatakan demikian saudara. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri, dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Nah saudara, dalam zaman daripada Rasul Paulus saudara, dalam kitab Filipi ini kita membaca saudara, ada motivasi-motivasi tujuan-tujuan orang tertentu saudara dalam pelayanan saudara. Ada yang karena dengki saudara, ada yang karena perselisihan, dan yang ketiga saudara, kepentingan sendiri, bahkan yang punya maksud tidak ikhlas saudara. Dan yang kelima saudara, maksud yang baik. Dan saya berdoa saudara, ketika saudara melayani Tuhan atau bekerja saudara dalam hal apapun saudara, biar ini menjadi landasan kita saudara adalah kasih saudara. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat saudara, kasih ini adalah saudara kariti saudara, atau agape saudara, yaitu kasih yang tidak meminta balasan, kasih yang memberi, kasih yang walaupun, atau kasih yang meskipun. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, menghadapi hari-hari seperti ini saudara, dari bendahara gereja saudara menyatakan, coba tanya kepada tim gembala, Pak Markus atau Pak Yahya, ini bagaimana mengenai uang untuk diakonia saudara. Saudara, kita memang di gereja ini saudara setiap bulan ada memberikan uang diakonia saudara. Tapi akhir-akhir ini saudara, dengan ibadah online saudara,
Ya saudara, ada hal tertentu saudara sehingga jemaat tidak bisa beribadah dengan baik, dan mereka memberikan persembahan mungkin masih belum bisa saudara secara transfer atau apapun saudara, dan ada beberapa saudara yang sudah mulai transfer. Tapi saya katakan saudara, uang untuk diakonia saudara tetap diberikan. Saudara, diakonia saudara di tempat ini uang itu diberikan kepada orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang miskin saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, artinya begini saudara. Saudara, biar dalam keadaan seperti ini saudara, kita tetap saudara melandaskan saudara pelayanan saudara, melakukan segala pekerjaan dengan kasih. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 mengatakan begini saudara. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 1 Korintus 13 ayat 13 saudara. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan saudara, yang paling besar saudara adalah kasih. Nah, suatu saat saudara, Hudson Taylor saudara ketika akan melayani di daratan Tiongkok saudara. Hudson Taylor saudara, beberapa orang yang terpanggil saudara akan melayani di sana diberikan pertanyaan saudara. Apakah engkau ingin melayani di daratan Tiongkok saudara? Dan beberapa orang yang ditanya saudara, dan ditanyai jelas ini saudara, apakah tujuanmu? Ada yang mengatakan saudara, tujuan saya karena saya merasa diutus. Saudara, kemudian ada alasan yang lain, tujuan saya saudara, ya karena saudara tidak ada pekerjaan mungkin saudara ya, sehingga melayani Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Hudson Taylor ditanya saudara, apa tujuanmu untuk melayani saudara? Hudson Taylor mengatakan, tujuanku adalah untuk mengasihi Tuhan, untuk membalas kasih-Nya dengan mengasihi sesama. Dan saudara, akhirnya Hudson Taylor ini saudara yang mempunyai landasan pelayanan dan kasih ini saudara, yang sampai akhir hidupnya tetap memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi saudara, kalau kita saudara untuk menjadi kuat, biar kita bekerja atau melayani dengan kasih. Bapak Ibu saudara sekalian, saya tidak memperpanjang firman Tuhan, tapi sekali lagi saudara, biar firman Tuhan ini sekali lagi boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang hari-hari ini saudara menghadapi keadaan seperti ini. Dan saudara kembali ke Back to Bible. Dan saya berdoa semua saudara, biar kita tetap be strong, tetap kuat saudara. Kuat bukan karena kemampuan kita, tapi kuat saudara karena kita melalui firman Tuhan ini saudara, 4 hal ini saudara. Dan saudara, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Stay at home and stay healthy saudara. Dan doa saya setiap Bapak Ibu saudara sekalian yang melihat video online ini diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara sekali lagi kita berdoa. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Dan biar firman-Mu Tuhan tidak sekedar logos, tapi firman-Mu betul-betul boleh menjadi rema. Betul-betul Tuhan, setiap anak-anak-Mu, setiap orang percaya yang melihat video tontonan ini, mereka betul-betul boleh mendapatkan rema ini daripada firman Tuhan. Bukan karena kemampuan hamba Tuhan, tapi Roh Kudus yang bekerja dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Sehingga ketika mereka mendengarkan, ketika mereka beribadah dengan baik, ketika mereka Tuhan memperhatikan firman Tuhan, dan mereka boleh diberkati oleh Tuhan, tetap kuat menghadapi hidup ini. Hamba-Mu berdoa yang menghadapi sakit penyakit, Tuhan tolong Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan Engkau Allah melalui Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus-Mu adalah Allah yang mampu untuk melakukan mujizat. Dengan kami beriman dan kami berdoa Tuhan yang menghadapi problema dalam kehidupan ini, Tuhan tolong dan Tuhan buka jalan. Sekali lagi Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap orang percaya yang sudah beribadah dalam ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dan berkati gereja ini Tuhan, menjadi gereja yang boleh menjadi mercusuar, yang memancarkan kemuliaan Tuhan di sekeliling kehidupan berjemaat ataupun di sekeliling kehidupan kota Surabaya ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan alaskan doa ini. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan
berdoa sekali lagi untuk doa berkat. Saudara yang di rumah, saudara bisa mengangkat tangan. Tuhan Yesus akan memberkati kehidupanmu. Tuhan Yesus akan memberikan kasih karunia dengan menyinari kehidupanmu. Dan Tuhan akan menjaga kehidupanmu dan memberikan berkat-Nya. Terimalah berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah beribadah. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.